wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Tadris Matematika. Nah, apa kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pada bulan Ramadan ini semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya sebagai bahan untuk skripsi nantinya. Semoga saja bisa. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu pengembangan bahan ajar lembar kerja peserta didik berbasis masalah pada pokok bahasan perbandingan dan skala kelas 8 SMP Negeri 25 Batanghari. Nah, yang mana akan saya presentasikan dan akan saya sampaikan lebih lanjut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Winda Setiawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas saya, yang mana pada judulnya saya membuat proposal skripsi ini dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Matematika, Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Masalah, Pokok Bahasan Materi Perbandingan dan Skala Kelas 8 SMP Negeri 25 Batanghari, yang mana disusun oleh saya sendiri yaitu Winda Setiawati, jurusan Tadris Matematika dengan NIM 2081838. Nah, di sini kita punya konsep dari proposalnya atau kita punya peta konsep. Untuk bab 1 akan membahas tentang pendahuluan, bab 2 ini kajian teori, dan bab 3 yaitu metode penelitian seperti apa yang digunakan. Nah, pada bab 1 ini juga kita punya beberapa pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengembangan, bahan pengembangan, spesifikasi produk, dan pada bab 2 kita bisa melihat sendiri ada deskripsi kajian teori, pembelajaran di sekolah, pengertian belajar, pengembangan bahan ajar, pembelajaran berbasis masalah, model pengembangan, materi pembelajaran, kerangka berpikir, dan penelitian relevannya itu dari mana. Nah, kemudian pada bab 3 dalam metode penelitian kita akan membahas beberapa juga, yaitu yang pertama jenis penelitian, kemudian yang kedua lokasi dan subjek penelitian, dan pada berikutnya yaitu prosedur pengembangan bahan ajar, dan yang keempat itu instrumen penelitian yang digunakan. Nah, langsung saja pada latar belakang. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pergantian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013 merupakan suatu langkah perubahan yang baik. Yang mana pada salah satu ciri kurikulum 2013 adalah bersifat tematik terpadu. Pentingnya kemampuan penalaran dalam pembelajaran matematika dikemukakan oleh Mullis et al. Dan Suryadi, yang menyatakan bahwa pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas penalaran dan pemecahan sangat erat kaitannya dengan pencapaian prestasi siswa yang tinggi. Banyak peserta didik yang hanya hafal materi dalam pembelajaran matematika, tetapi tidak bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kondisi ini, pemahaman peserta didik akan konsep-konsep dalam mata pelajaran matematika sangat rendah. Padahal pemahaman konsep merupakan kegiatan penting dalam kurikulum 2013 yang dituangkan dalam tujuan mata pembelajaran yang diberikan di SMP, yakni siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika. Daya kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik tidak akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pembelajaran yang disetting agar peserta didik hanya duduk manis untuk mendengar dan menerima informasi dari guru. Nah, kemudian proses pembangunan pemahaman inilah yang lebih penting daripada hasil belajar. Sebab pemahaman terhadap materi yang dipelajari akan lebih bermakna apabila dilakukan sendiri. Kemudian, agar rumus dapat diaplikasikan ke situasi yang lain, maka perlu adanya keterampilan. Salah satu keunggulan dari pembelajaran berbasis masalah adalah dapat melatih peserta didik untuk dapat menggunakan berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan matematika yang telah dipelajari atau sedang dipelajarinya
untuk memecahkan masalah matematika, bahkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan materi pembelajaran seharusnya berpedoman pada pembelajaran pemahaman bahwa materi pembelajaran tersebut menyediakan aktivitas-aktivitas yang berpusat pada siswa. Materi pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat dikemas dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang mana LKPD itu sendiri adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Nah, pengembangan bahan ajar lembar kerja peserta didik berbasis masalah berorientasi pada kemampuan penalaran dan komunikasi matematika. Dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi peserta didik masing-masing. Perlu upaya beberapa pihak dalam melakukan secara serempak. Oleh karena itu, kegiatan kolaborasi antara guru, peserta didik, dan dosen untuk mengkonstruksikan komponen-komponen pembelajaran matematika berpotensi untuk menumbuhkan kembangkan kemampuan penalaran peserta didik SMP perlu dilakukan. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendorong melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Matematika Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Masalah pada Pokok Bahasa Perbandingan Skala Kelas 8 SMP Negeri 25 Batanghari. Nah, untuk rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengembangan bahan ajar lembar kerja peserta didik berbasis masalah siswa pada kelas 8 SMP Negeri 25 Batanghari valid atau efektif dan efektifnya. Nah, kemudian tujuan pengembangan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengembangan bahan ajar lembar kerja siswa peserta didik berbasis masalah pada kelas 8 SMP Negeri 25 Batanghari valid dan efektifnya. Nah, kemudian pada manfaat pengembangan itu ada bagi peserta didik, guru dan sekolah dan peneliti. Nah, untuk peserta didik, hasil penelitian ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan penalaran yang harus dimiliki melalui bahan ajar matematika berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran mereka. Kemudian bagi guru, hasil penelitian ini dapat membantu guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna melalui bahan ajar matematika berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Nah, bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan informasi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, bagi peneliti itu sendiri, sebagai bekal menjadi pendidik di masa mendatang, menambahkan pengetahuan serta pengalaman. Nah, untuk spesifikasi yang produk yang akan dikembangkan itu yaitu akan menghasilkan bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD, terkhusus pada pokok bahasan perbandingan dan skala. Untuk bab 2, kajian teorinya yaitu matematika merupakan salah satu bidang keilmuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Matematika itu dibedakan menjadi matematika formal dan matematika sekolah. Nah, kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika, baik antara konsep dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lain. Tujuan dari pembelajaran di sekolah ini ada beberapa menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Ini ada 5, bisa dibaca. Nah, kemudian pada pengertian belajar yaitu dapat disimpulkan bahwa belajar selalu melibatkan 3 hal pokok, yaitu adanya perubahan tingkah laku, sifat perubahan relatif, permanen, serta perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi dengan lingkungan, bukan oleh proses pendewasaan ataupun perubahan-perubahan kondisi fisik yang sifatnya sementara. Nah, kemudian pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar merupakan wujud pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang diadaptasikan dari teori-teori pembelajaran. Nah, untuk pengembangan bahan ajar ini punya tujuan pertama mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya dapat berlangsung secara optimal. Yang kedua, meningkatkan motivasi pengajar untuk mengolah kegiatan pembelajaran mengajar. Nah, yang ketiga, mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dengan mengisi bahan-bahan yang selalu baru, ditampilkan dengan cara baru, dan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang baru pula. Nah, untuk bahan ajar ini memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu RPP, LKPD, tes hasil belajar. Nah, namun pada penelitian saya hanya terfokus pada LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik adalah lembaran kerja bagi siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam buku siswa dan diberikan oleh guru pada setiap pertemuan. LKPD adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah.
Nah, LKPD ini juga merupakan salah satu media dalam proses pembelajaran, terutama untuk melatih soal dan pedoman dalam pembelajaran percobaan atau eksperimen. Nah, setelah itu ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini yaitu seperangkat soal yang dibuat berdasarkan indikator tujuan pembelajaran. Tes hasil pembelajaran ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan materi ajar oleh peserta didik. Nah, kemudian pengembangan berbasis masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah ada dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Adapun karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah ini yaitu ada 7, yaitu permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada dalam dunia nyata dan tidak struktur. Nah, karena ini kita pokok skala dan perbandingan, kita menemukan dalam dunia nyata itu di pembelajaran, misalkan jarak tempuh yang kita peroleh atau jarak dari rumah si A dengan si B. Nah, dalam kehidupan sehari-hari jika kita ingin melakukan suatu pembelajaran atau kita ingin melakukan perjalanan, tentu kita akan bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian ada model-model pengembangan. Nah, model-model pengembangan ini saya mengambil dari menurut Plum dan juga Hanafi-Pitts. Yang mana untuk Hanafi-Pitts ini fase pertamanya yaitu analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan suatu media pembelajaran termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media. Media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan keperluan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada fase design information yang didapat dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran kita punya penjelasan, rumus, dan contoh soal. Mengetahui pengertian perbandingan dan gambar skala. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Skala adalah peta dalam perbandingan jarak dengan jarak aslinya dilambangkan dengan tanda bagi yang artinya perbandingan. Kalau gambar skala itu gambar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Nah, ini tadi contoh dari peta. Skalanya itu berada di sini. Ini menandakan 1 cm itu sama dengan 9.867.000 dalam kehidupan nyata. Nah, untuk skala yaitu rasio jarak antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Nah, di sini kita punya rumus skala dan juga rumus segitiga. Nah, rumus segitiga ini maksudnya gimana? Jadi, rumus yang ada kita buat dalam bentuk yang paling sederhana. Nih, kita bentuk dari bentuk yang paling sederhana. Nah, kemudian di sini kita punya trik-trik bagaimana cara membuat rumus agar lebih mudah. Jadi kita tidak hanya menghafalkan yang di sini, tapi kita bisa mengimplementasikan yang di sini dengan cara ya seperti pada gambar. Kemudian ini ada tujuan dari alat ukur. Nah, untuk memperjelas materi saya punya contoh soal. Ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada kolom. Nah, kalau tadi itu bentuknya dia tangga, di sini bentuknya kolom. Jadi, kalau misalkan kilometer kita rubah ke sentimeter, kita buat aja angkanya di sini, lalu kita tambahkan 0-0-nya sampai sentimeter. Lalu kita hitung ada berapa nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat aja di sini 6. 15 juta seperti itu. Kalau misalkan di sininya dari hektometer ke meter. Nah, kita buat di sini hektometer. Hektometernya berapa? Misalkan 1. Dirubah menjadi meter. Berarti 1 hektometer itu sama dengan 100 meter. Nah, kemudian ini contoh soal lagi, tapi di sini yang dibahas yaitu berapakah meter kubik luas taman yang dibuat oleh Dono. Nah, pada kerangka berpikir, LKPD ini merupakan
kurikulum 2013 perlu dikembangkan seperti kesesuaian RPP dan kurikulum 2013. Nah, ke dalam materi ditambahkan soal dan contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, serta tambahan beberapa kalimat yang mengajak peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Itu tadi kerangka berpikirnya. Kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, di sini jadi penelitian saya ini sudah pernah juga dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 dan strip 2014. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya, yaitu penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu pengembangan lembar peserta didik. Nah, untuk lokasinya, saya akan melakukannya pada bulan Agustus, insya Allah, dan berlokasi di SMP Negeri 25 Batanghari, dengan subjeknya 50 peserta didik antara lokal A dan lokal B. Kemudian prosedur pengembangan bahan ajar. Nah, untuk tahap pengkajian awal, kita punya tahap pengkajian awal, tahap perancangan, tahap realisasi dan konstruksi, lalu tahap tes, evaluasi, dan revisi. Nah, kemudian pada tahap ini kegiatan validasi bahan ajar. Ini kita lakukan untuk melihat valid tidaknya bahan ajar yang kita gunakan. Kemudian uji coba produk, bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik. Kegiatan yang dilakukan ini tentu mempunyai tujuan yang mana untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan pemahaman peserta didik dalam memahami konsep belajar yang diberikan. Diharapkan agar memperoleh masukan, saran, serta berkaitan terhadap bahan ajar yang telah disusun. Nah, kemudian untuk instrumen saya menggunakan lembar validasi bahan ajar, yang dimana validasi ini diminta menuliskan skor yang sesuai dengan pemberian tanda centang pada baris dan kolom yang sesuai. Nah, di sini isinya ada untuk peserta LKPD dan THB. Nah, kemudian pada instrumen yang kedua yaitu angka respon peserta didik. Di sini angketnya dibuat untuk mengetahui respon atau tanggapan peserta didik terhadap LKPD yang digunakan atau yang sudah kita kembangkan. Nah, kemudian untuk aspek-aspek yang direspon itu ada bahasa, penampilan, manfaat, dan kesesuaian waktu. Nah, untuk menggunakannya kita menggunakan skala Likert. Nah, yang pertama 1-5 itu merupakan alternatif jawaban. Jadi nanti kita akan buat pernyataan-pernyataan gitu. Jadi para responding itu akan membalas apakah sangat tidak setuju, setuju, netral, atau seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tes hasil belajar dan kemampuan. Jadi setelah kita memberikan LKPD, lalu peserta mulai membaca materi, mereka akan mengisi data atau mengisi lembaran-lembaran jawaban mereka. Nah, kemudian disitulah kita akan melihat seberapa jauh kemampuan mereka dan apakah ini efektif atau tidak bagi peserta didik. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi presentasi yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya sendiri, dan semoga bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika terdapat salah kata saya mohon maaf. Saya Winda Setiawati mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.